Prabowo naikin upah minimum nasional sebesar 6,5%. Bagus dong. Dengan begitu tentu saja daya beli masyarakat bakal naik. Menurut gue ini adalah benar-benar kabar baik, terutama buat kita-kita ini yang udah lama ngerasa kalau gaji itu minim banget buat nutup kebutuhan sehari-hari. Dengan kenaikan ini pastinya daya beli masyarakat juga bakal naik. Sebenarnya kabar ini cukup bikin kaget sih, apalagi sebelumnya sempat ramai soal PPN 12%, yang tentu saja bikin banyak orang jadi pada ngeluh. Dan baru aja itu jadi obrolan panas, sekarang malah muncul berita soal kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5%. Tapi ya kalau ngomongin kebijakan pemerintah tuh pasti ada aja pro kontranya ya kan. Gue jujur aja agak sedikit canggung sih kalau bahas hal-hal kayak gini. Karena ya kebaikan diomongin ada yang suka, ada yang enggak. Keburukan diomongin juga sama. Tapi ya sudahlah, yang penting kita bahas bareng-bareng ya kan. Jadi dengan dinaikannya upah minimum ini, pemerintah pasti berharap dong kesejahteraan masyarakat bakal makin meningkat. Tapi nih ada satu pertanyaan besar yang selalu muncul di kepala gue. Apakah cuma naikin upah aja udah cukup? Soalnya ya kan pengangguran masih jadi masalah di mana-mana. Kalau nggak ada kerjaan ya mau naik gaji berapapun nggak bakal berarti apa-apa. Nah hal ini terus saja bikin gua kepengen ngebahas lebih dalam soal langkah-langkah pemerintah. Jadi mari kita bahas. Proyek mana proyek? Kenapa Prabowo naikin upah minimum nasional sebesar 6,5%? Jadi gini guys, kenapa sih Prabowo berani buat naikin upah minimum nasional sampai 6,5%? Jawaban simpelnya ya adalah karena pemerintah tuh pengen rakyat lebih sejahtera. Sesimpel itu. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada banyak banget alasan kuat di balik kebijakan ini. Pertama, angka 6,5% ini itu jauh lebih besar dari rata-rata kenaikan sebelumnya yang biasanya cuma sekitar 3,6% aja. Bahkan 6,5% ini aja tuh lebih besar dari usulannya Pak Menteri Tenaga Kerja yang cuma 6%. Kalau menurut gua, ini langkah yang positif. Kenapa? Karena kerja itu jadi lebih masuk akal. Maksud gua, gaji yang layak tuh penting buat meningkatin kualitas hidup. Kalau pemerintah cuma ngandelin bansos-bansos doang buat bantu rakyat, kapan rakyat mau mandiri ya kan? Nah, dengan kebijakan kayak gini, itu ngasih sinyal kalau pemerintah tuh emang benar-benar serius pengen ningkatin taraf hidup pekerja di Indonesia. Alasannya kenapa kenaikan ini dilakukan? Oke, sekarang kita bahas alasan-alasan di balik keputusan ini. Sebenarnya ada beberapa poin penting yang menurut gua patut kita perhatiin. Pertama, soal kesejahteraan masyarakat. Dengan upah yang lebih tinggi, pekerja berpenghasilan rendah punya kesempatan lebih besar buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka nggak cuma bisa hidup layak, tapi juga bisa mulai memikirkan kayak pendidikan anak atau nabung buat masa depan. Selain itu, kenaikan upah ini juga diharapkan bisa mengurangi ketimpangan ekonomi. Kita semua tahu lah kalau kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang mampu di Indonesia itu masih lebar banget. Jadi langkah ini itu bisa disebut semacam usaha buat bikin kondisi lebih merata. Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa dianggap semacam cara pemerintah buat ngebahas kepercayaan konstituen, khususnya dari kalangan pekerja dan kelas menengah ke bawah yang selama ini jadi basis dukungan terbesar buat Pak Prabowo. Jadi ini juga bukan soal ekonomi aja, tapi soal komitmen politik juga guys. Yang kedua, merangsang pertumbuhan ekonomi domestik. Nah, dengan kenaikan upah minimum ini nggak cuma soal kesejahteraan individu aja sebenarnya, tapi juga berdampak ke ekonomi secara keseluruhan. Gimana caranya? Ya dengan ningkatin daya beli masyarakat. Kalau orang punya lebih banyak uang, mereka ya tentu saja bakal lebih banyak belanja, dan ini bikin roda ekonomi terus berputar dan bahkan mungkin bisa aja lebih cepat. Nggak cuma itu, dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat juga punya peluang besar buat nabung atau mungkin bahkan investasi. Ini penting banget buat ningkatin stabilitas ekonomi nasional. Jadi dampaknya juga nggak cuma buat sekarang aja, tapi juga buat masa depan. Ketiga, respon terhadap inflasi. Kita semua tahu lah kalau inflasi itu udah kayak bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya walaupun sebenarnya gue kagak ngerti-ngerti amat sih soal inflasi. Harga barang pasti naik, nggak peduli kita protes atau enggak. Nah, kenaikan upah ini itu sebenarnya salah satu cara buat
ngimbangin yang namanya inflasi. Biar daya beli masyarakat tuh nggak terus-terusan tergerus sama yang namanya inflasi. Yang keempat, menjawab tuntutan pekerja. Buruh dan serikat pekerja tuh udah lama banget meminta kenaikan upah. Jadi dengan mengabulkan permintaan ini, pemerintah tuh nggak cuma ngasih apa yang diminta pekerja, tapi juga menjaga stabilitas hubungan industrial. Kalau tuntutan kayak gini nggak dituruti, risiko demo besar-besaran tuh ya gede banget. Dan demo besar itu juga nggak cuma ganggu aktivitas semua orang, masyarakat, ataupun ya intinya semua orang gitu, tapi juga menjelekkan citra pemerintah di mata publik. Dan yang kelima, tentu saja membentuk citra pemerintah yang lebih pro rakyat. Kebijakan ini juga nunjukin banget kalau pemerintah tuh emang benar-benar serius dan peduli sama masyarakat kecil dan pekerja, terutama yang ada di sektor bawah. Dan masyarakat bakal ngerasain kalau mereka tuh benar-benar diperhatiin. Selain itu, langkah ini juga bisa ningkatin dukungan politik buat Pak Prabowo di masa depan. Sekarang kita bahas dampak kenaikan upah minimum ini yang pastinya bakal ngasih efek ke banyak pihak, mulai dari pekerja, pengusaha, sampai ke pemerintah. Buat pekerja, ini jelas kabar yang sangat baik. Mereka jadi punya lebih banyak uang buat kebutuhan sehari-hari, dan itu artinya konsumsi juga bakal meningkat. Selain itu, kenaikan upah ini bisa meningkatkan motivasi kerja. Tapi juga ada risikonya, guys. Kalau kenaikan upah ini bikin harga barang ikut naik, daya beli masyarakat yang tadinya meningkat ya malah bisa jadi berbalik. Lalu dampaknya buat pengusaha, terutama UMKM, kenaikan ini ya bisa jadi tantangan gitu. Biaya operasional yang makin naik, dan kalau nggak dikelola dengan baik, ini bisa bikin mereka kesulitan buat bersaing. Kabar buruknya, kemungkinan dalam jangka panjang ada kemungkinan pengusaha bakal lebih memilih teknologi baru buat gantiin tenaga kerja manusia, mungkin dengan robot atau AI. Dampak buat ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan ini bisa ningkatin konsumsi domestik, yang artinya pertumbuhan ekonomi juga bakal ikut naik. Tapi kalau nggak ada kontrol harga barang dan jasa, daya beli masyarakat bisa aja jadi tertekan. Jadi pemerintah juga harus benar-benar jaga keseimbangan biar dampaknya tetap positif. Kesimpulannya guys, kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5% ini adalah langkah yang positif. Tapi nggak boleh berhenti sampai di sini aja. Pemerintah, pekerja, dan pengusaha tetap harus terus bekerja sama buat memastikan dampaknya benar-benar ngasih manfaat maksimal buat semua pihak, terutama masyarakat. Karena pada akhirnya tujuan utama dari dibuatnya kebijakan ini, dari dinaikannya upah minimum ini adalah menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, bre. Meskipun sebenarnya ada banyak banget manfaat, kita juga harus hati-hati dengan beberapa dampak negatif yang mungkin bisa jadi timbul. Misalnya, buat pengusaha kecil, kenaikan upah ini ya bisa jadi beban juga. Mereka perlu strategi yang cerdas supaya bisa bertahan dan tetap memproduksi dengan biaya yang mungkin bisa jadi lebih tinggi. Begitu juga dengan para pekerja yang harus tetap waspada terhadap inflasi. Karena meskipun gaji mereka naik, harga barang yang ikut naik bisa aja bikin kenaikan tersebut nggak terasa signifikan. Tapi yang paling penting kita harus pantau gimana kebijakan ini berjalan ke depannya. Pemerintah juga harus bisa menjaga keseimbangan antara memberi kesejahteraan pada rakyat dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kalau semua ini berjalan dengan baik, kenaikan upah ini ya tentu saja bisa jadi awal dari perbaikan jangka panjang dalam perekonomian Indonesia. Kita nggak bisa cuma berharap pada satu kebijakan ini aja, tapi harus ada juga kebijakan-kebijakan yang lain yang tentu saja mendukung untuk menanggulangi inflasi, meningkatkan investasi, dan mengurangi pengangguran. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampaikan di video kali ini. Walaupun nggak jelas gua ngomong apa, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gua masih menunggu head-head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gua Vivardianto, sampai jumpa di video berikutnya.